Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai dari mata kuliah Psikologi Industri, yang berkelompokkan saya, Cesar Rehan Rahmadi. Saya Aprilia Della Prasasti. Saya Destavio Pradensa. Saya Rehan Harnata Saputra. Saya Nurmaulina Rahmali. Ya, yang pertama yaitu ada latar belakang. Menurut Kusmono tahun 2005, salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat didaya gunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya manusia yang ada saat ini mengharuskan berpikir secara seksama, yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, agar di masyarakat tersedia sumber daya manusia yang handal. Diperlukan pendidikan yang berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial, lapangan pekerjaan yang memadai, serta kelemahan dalam penyediaan berbagai fasilitas tersebut akan menyebabkan keserahan sosial yang akan berdampak kepada keamanan masyarakat. Saat ini kemampuan sumber daya manusia masih rendah, baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun keterampilan teknisi yang dimilikinya. Di sini ada kajian teori, yaitu ada 3 kajian, ada kepemimpinan, kinerja pegawai. Di sini kepemimpinan menurut Siagian tahun 2002 dalam Brahmasari et al. 2005 2008 ya, mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Di sini juga ada kinerja pegawai menurut Mahsun tahun 2006 dalam Susanto et al. Tahun 2010. Kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok. Nah, di sini juga ada Mangkunagara tahun 2000 dalam Nina tahun 2014 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah, yaitu ada 1, faktor motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi penggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu faktor kemampuan, terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality atau skill. Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya ada metode populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai satuan vertikal tertentu pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerja strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lainnya yang bernaung di bawah Biro Perencanaan, Anggaran, dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal yang berjumlah 56 orang. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode atau teknik simple random sampling, teknik sampel sederhana. Lalu yang pertama ada sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah data primer
Dan data sekunder, data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu kuesioner yang disebar kepada seluruh pegawai. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya dari perpustakaan serta literatur lainnya. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dengan metode survei yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang berisikan berbagai pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, ada definisi dan pengukuran. Diperlukan definisi dan pengukuran variabel yang akan diteliti sebagai dasar dalam penyusunan kuesioner penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang artinya kepemimpinan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, dapat menimbulkan perubahan positif berupa kekuatan dinamis yang dapat mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan jika diterapkan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan kedua belah pihak sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kondisi lingkungan kerja, terutama hubungan atau interaksi yang harmonis antar pegawai di lingkungan satuan kerja non-vertikal tertentu pengembangan. Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lainnya perlu ditingkatkan sehingga memberikan dampak pada kepuasan kerja para pegawai yang nantinya dapat mempengaruhi kinerjanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.